Kota kecil dan sepi di tengah hutan. Udara dingin menyelimuti senja, menciptakan suasana yang menyeramkan. Elara, remaja berusia 16 tahun, baru saja pindah ke kota ini bersama keluarganya. Dia duduk di teras rumahnya, menatap hutan yang luas dan gelap di depan rumahnya. Hutan ini menakutkan, tapi juga menarik, pikir Elara. Dia ingin tahu apa yang tersembunyi di balik pepohonan yang menjulang tinggi dan rimbun itu. Seorang nenek tua, Ibu Masa, sedang mencuci pakaian di dekat sumur. Elara mendekati Ibu Masa dan menanyakan tentang hutan sunyi. Ibu Masa, bisa ceritakan sedikit tentang hutan sunyi? Aku baru pindah ke sini dan aku ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini, tanya Elara. Ibu Masa menatap Elara dengan wajah cemas. Hutan itu berbahaya, nak. Jangan pernah masuk ke hutan itu terutama ketika senja atau malam. Ada banyak bahaya yang mengintai di sana. Bahaya apa? Hewan buas? Orang jahat? Tanya Elara penasaran. Lebih dari itu, nak, ada sesuatu yang lebih mengerikan di hutan sunyi, bisik Ibu Masa dengan suara yang serak. Apa itu? Ceritakan dong, desak Elara. Ada rumah tua di ujung hutan itu. Rumah itu dikenal sebagai rumah tua di hutan sunyi. Katanya, rumah itu dihantui oleh arwah seorang wanita muda yang meninggal di sana bertahun-tahun lalu. Benarkah? Cerita apa itu? Tanya Elara, keinginannya semakin mendalam. Ibu Masa menatap Elara dengan tatapan yang dalam, suaranya bergetar sedikit. Katanya, wanita itu meninggal dengan tragis, dan arwahnya masih bergentayangan di rumah itu. Orang-orang mengatakan mereka pernah melihat penampakannya berkeliaran di sekitar rumah itu. Elara terkesima. Benarkah itu? Aku penasaran dengan rumah itu. Mungkin aku akan mengunjungi rumah itu besok. Jangan, nak, aku melarangmu mendekati rumah itu. Itu berbahaya, kata Ibu Masa dengan wajah yang semakin cemas. Aku ingin tahu lebih banyak tentang rumah itu. Mungkin kisah itu hanya legenda belaka, bisik Elara dengan tersenyum misterius. Matahari terbenam, menghilangkan cahaya hari. Hutan menjadi semakin gelap dan menyeramkan. Elara merasa sesuatu yang aneh di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengamatinya. Elara berjalan masuk ke dalam rumah. Dia mencium bau kuno dan lembab. Dia merasa dingin dan merinding. Dinginnya udara malam menusuk tulang, menyertai rasa takut yang mulai merayap di hati Elara. Bayangan di jendela itu nyata. Wajah pucat dengan rambut panjang putih, mata kosong, menatapnya dengan penuh kehampaan. Elara menarik selimut hingga menutupi kepalanya, mencoba menghalau rasa takut yang semakin menggigit. Itu bukan mimpi, itu nyata. Aku melihat wajahnya, bisiknya, suara bergetar ketakutan. Detak jantungnya berdebar kencang di telinganya. Dia berusaha menyingkirkan bayangan itu dari pikirannya, tapi tak mudah. Bayangan itu berkilauan di dalam kesadarannya, menyeramkan dan menyeramkan. Aku harus mencari tahu siapa dia dan mengapa dia mencariku, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dia ingat kisah Ibu Masa tentang wanita muda yang meninggal di rumah tua di hutan sunyi. Mungkin, wanita itu adalah arwah yang menampakkan diri padanya. Tapi, mengapa wanita itu mencari Elara? Pikiran Elara berputar cepat. Dia mencoba menghubungkan bayangan itu dengan sesuatu yang dia tahu tentang kota ini, tentang rumah tua itu, tentang kisah Ibu Masa. Besok, aku akan mengunjungi rumah itu. Aku akan menemukan jawabannya, bisiknya, bertekad untuk menghadapi takutnya. Dia menutup matanya dan mencoba tidur lagi. Tapi dia tahu bahwa dia tak akan bisa menghilangkan bayangan itu dari pikirannya. Bayangan itu akan terus menghantuinya sampai dia menemukan kebenaran tentang wanita berhantu itu. Matahari pagi menyinari hutan dengan lembut, mencoba untuk menyingkirkan suasana menyeramkan yang menyelimuti kota kecil ini. Elara bangun dengan rasa takut yang masih menempel erat di hatinya. Bayangan di jendela masih berkilauan di dalam kesadarannya, menciptakan kecemasan yang tak kunjung menghilang. Dia bertekad untuk mencari tahu siapa wanita berhantu itu dan mengapa dia mencari Elara. Dia mencoba menyingkirkan rasa takutnya dengan berjanji pada diri sendiri untuk berani menghadapi misteri itu. Elara melangkah keluar menakutkan di siang hari. Bayangan pohon-pohon menciptakan suasana suram dan mengerikan. Elara merasa diawasi, seolah-olah mata tak terlihat sedang mengamatinya dari balik pepohonan itu. Dengan hati-hati, Elara memasuki hutan. Dia mencoba mencari tanda-tanda keberadaan rumah tua di hutan sunyi. Jalan sepi dan hanya dipenuhi oleh suara daun kering yang berdesir ditiup angin. Elara merasa semakin takut seiring dengan langkah kakinya yang semakin mendalam ke dalam hutan. Dia menemukan jejak kaki di tanah yang lembab. Jejak itu tampak baru dan jelas. Elara berhenti dan memeriksa jejak itu dengan hati-hati. Jejak itu terlalu kecil untuk jejak kaki manusia. Elara merasakan sebuah ketakutan baru menyerang hatinya. Dia mencoba menyingkirkan pikiran tentang hantu, tapi takut itu terus menyerang. Jejak itu berasal dari sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Dia terus berjalan menuruni jalan sepi itu. Jejak itu menuntunnya semakin dalam ke dalam hutan. Elara mencoba menghilangkan ketakutannya,
Tapi suasana menyeramkan itu terus menyelimuti hatinya. Dia menemukan sebuah pohon besar yang menghalangi jalan. Di batang pohon itu, Elara melihat ukiran yang aneh. Ukiran itu tampak kuno dan menyeramkan. Elara mencoba menguraikan arti ukiran itu, tapi dia tak menemukan makna apapun. Elara merasa semakin terkejut dan takut. Jejak itu, ukiran itu, seolah-olah menuntunnya ke arah sesuatu yang menyeramkan dan misterius. Ukiran di pohon itu terasa dingin dan aneh. Dia bisa merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Walau matahari masih bersinar terik, dia mencoba menyingkirkan rasa takut itu, mengingatkan diri sendiri bahwa dia harus mencari tahu kebenaran tentang wanita berhantu itu. Dengan hati-hati, Elara menarik napas dalam-dalam dan mencoba menguraikan arti ukiran itu. Dia melihat garis-garis rumit yang terukir di batang pohon. Ada simbol yang tak kenal dan huruf-huruf yang tak bisa dia baca. Seolah-olah ukiran itu adalah bahasa yang tak dikenal, bahasa dari dunia lain. Elara mencoba mengingat kisah-kisah yang dia dengar tentang hutan ini, tentang rumah tua itu, tentang wanita berhantu itu. Mungkin ukiran ini adalah kunci untuk memahami misteri ini. Tiba-tiba, Elara merasakan sebuah getaran yang menyeramkan. Tanah bergetar lembut, dan pohon-pohon di sekitarnya bergoyang seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah tanah. Elara menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dia tidak ingin menyerah pada ketakutan. Dia menatap ukiran itu lagi, seolah-olah ukiran itu berbicara padanya, memberi peringatan tentang sesuatu yang tersembunyi di balik pohon ini. Elara merasa terdorong untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di balik pohon itu. Dia mencoba menggerakkan pohon itu, tapi pohon itu terlalu besar dan kuat. Dia mencari jalan lain. Matanya menjelajahi batang pohon itu dengan cermat. Dia melihat sebuah lubang kecil di dekat akar pohon itu. Lubang itu tampak seperti jalan masuk ke tempat yang tersembunyi. Dengan hati-hati, Elara menunduk dan memasuki lubang itu. Dia merasakan bau lembab dan tanah. Dia berjalan menuruni jalan sempit itu, mencoba mencari tahu apa yang tersembunyi di balik pohon itu. Elara merangkak melalui lubang di akar pohon, merasakan udara lembab dan berdebu. Lorong sempit itu membawanya ke ruangan kecil yang tersembunyi di balik pohon. Dia merasa terkejut dan takut pada saat yang sama. Ruangan itu gelap dan berdebu. Hanya sedikit cahaya yang menembus melalui celah-celah di antara akar pohon. Elara mencoba menyesuaikan matanya dengan kegelapan itu. Dia melihat meja tua yang berdebu di tengah ruangan. Di atas meja itu, terletak sebuah buku tua yang dibungkus. Elara mendekati meja itu dengan hati-hati. Dia membuka buku itu. Halaman-halaman buku itu berwarna kuning dan rapuh. Dia mulai membaca kata-kata yang terukir di buku itu. Kata-kata itu tulis tangan yang indah dan aneh. Elara tak mengenal bahasa itu, tapi dia merasakan sebuah energi yang kuat dari kata-kata itu. Anya, rumah ini, rahasia, kegelapan, kebebasan, bisik Elara sambil membaca kata-kata itu. Sebuah rasa takut yang baru menyerang hatinya. Elara merasakan bahwa buku ini menghubungkan dia dengan wanita berhantu itu, dengan rumah tua itu, dengan misteri di balik hutan ini. Elara merasa terpikat oleh buku itu. Dia merasa harus mencari tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Dia melanjutkan membaca. Setiap kata yang dia baca semakin menyeramkan. Dia mencintai dia, tapi dia mati. Dia mencari kebebasan. Dia mencari keadilan. Dia tak akan beristirahat sampai kebenaran terungkap. Bisik Elara sambil membaca kata-kata itu. Elara merasakan sebuah kesedihan yang mendalam menyerang hatinya. Dia mencoba menyingkirkan rasa takut itu, tapi dia tak bisa. Dia merasakan bahwa wanita berhantu itu sedang mencari keadilan. Elara tahu bahwa dia harus membantu wanita berhantu itu. Dia harus mencari tahu siapa yang menghancurkan kehidupannya dan mengapa dia tak bisa beristirahat dengan tenang. Elara menutup buku itu dengan hati-hati. Dia merasa terkejut dan takut, tapi dia juga merasa bertekad untuk mengungkap misteri ini. Elara berjalan keluar dari bilik tersembunyi di balik pohon. Dia merasakan sebuah energi yang aneh menyelimuti dirinya. Dia takut, tapi dia juga merasa terdorong untuk mencari tahu lebih banyak. Dia menutup lubang di akar pohon dengan hati-hati. Dia takut jika seseorang lain menemukan bilik itu. Dia merasakan bahwa bilik itu adalah rahasia yang harus dijaga. Dia kembali ke jalan sepi di hutan. Matanya mencari tanda-tanda keberadaan rumah tua di hutan sunyi. Dia mencoba menyingkirkan rasa takut yang menyerang hatinya. Dia ingin mencari tahu kebenaran tentang wanita berhantu itu dan mengapa dia mencari keadilan. Elara terus berjalan menuruni jalan sepi itu. Hutan semakin gelap dan mengerikan. Dia merasakan seolah-olah dia sedang diawasi. Dia bisa merasakan mata-mata yang tak terlihat menatapnya dari balik pepohonan itu. Akhirnya, dia melihat sebuah bayangan gelap di antara pohon-pohon. Bayangan itu semakin jelas seiring dengan hati-hati. Bayangan itu semakin jelas. Elara bisa melihat bentuk rumah tua yang terbengkalai. Rumah tua itu terlihat menyeramkan dan memenangkan. Rumah itu adalah rumah tua di hutan sunyi. Elara merasakan sebuah ketakutan yang menyerang hatinya. Dia mencoba menyingkirkan rasa takut itu, tapi dia tak bisa. Dia merasakan bahwa rumah itu menghubungkan dia dengan misteri yang menyeramkan. Dia mencoba mengingat cerita-cerita yang dia dengar tentang rumah itu, tentang wanita berhantu itu. Dia merasakan bahwa rumah itu menghubungkan dia dengan masa lalu yang kelam. Elara mengambil napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran tentang rumah itu,
tentang wanita berhantu itu, tentang misteri di balik hutan ini. Dia memasuki rumah tua itu dengan hati-hati. Ruangan-ruangan rumah itu gelap dan berdebu. Elara merasakan sebuah hawa dingin yang menusuk kulitnya. Dia bisa merasakan sebuah energi yang aneh menyelimuti rumah itu. Di salah satu ruangan, Elara menemukan sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang cantik dengan wajah yang sedih. Di bawah foto itu, ada tulisan Anya. Elara menatap foto itu dengan hati-hati. Wanita itu adalah wanita berhantu yang dia temui di jendela. Wanita itu adalah Anya. Elara merasakan sebuah rasa kasihan pada A. Elara terpaku menatap foto Anya. Wajah wanita itu memancarkan kesedihan yang mendalam. Matanya menceritakan kisah tentang kehilangan dan rasa sakit. Anya, bisik Elara, mencoba mengucapkan nama itu dengan lembut. Siapa yang menyakitimu? Dia merasa terhubung dengan Anya. Seolah-olah mereka dihubungkan oleh benang tak terlihat. Dia ingin menenangkan kesedihan yang terpancar dari foto itu, menghilangkan rasa sakit yang menyelimuti wanita itu. Elara merasa terdorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang Anya. Dia ingin mengetahui kisah di balik kesedihannya, di balik kematiannya, di balik penampakannya sebagai hantu. Elara melihat sekitar ruangan itu. Dia menemukan beberapa buku lama di rak yang berdebu. Dia mencoba mencari informasi tentang Anya. Dia menemukan sebuah buku diari tua. Tulisan di buku itu rapuh dan sulit dibaca. Elara mencoba menguraikan kata-kata itu dengan hati-hati. Hari ini, aku menikah dengan cinta hidupku. Dia seorang pria yang baik dan baik hati. Aku sangat mencintainya. Aku berharap kita bisa menjalani hidup yang bahagia bersama. Elara terus membaca diari itu. Dia menemukan cerita tentang Anya dan suaminya, tentang kehidupan mereka yang bahagia di rumah tua ini. Tapi kemudian, nada diari itu berubah. Elara mulai membaca tentang perubahan yang terjadi pada suami Anya. Suaminya menjadi dingin dan jauh. Dia mulai berbohong dan menghilang. Aku tak tahu apa yang terjadi padanya. Dia seperti orang yang berbeda. Aku takut. Aku tak tahu siapa lagi dia. Elara merasa sedih membaca kata-kata Anya. Dia merasakan kesedihan dan ketakutan yang dialami Anya. Dia merasakan seolah-olah dia sedang mengalami kejadian itu bersama Anya. Elara terus membaca diari itu. Dia menemukan cerita tentang kematian suami Anya. Suaminya meninggal dengan tragis dalam sebuah kecelakaan di hutan ini. Anya sangat bersedih dan tak bisa menerima kematiannya. Elara merasa terpikat oleh cerita Anya. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang kematian suaminya. Dia ingin mengetahui siapa yang mengakibatkan kematiannya. Aku tak percaya itu kecelakaan. Aku tahu ada yang salah. Aku tak akan beristirahat sampai kebenaran terungkap. Elara menutup diari itu. Dia merasakan sebuah tekad yang kuat menyerang hatinya. Dia harus mencari tahu siapa yang menyakiti Anya. Dia harus mencari keadilan untuknya. Elara menutup diari Anya. Rasa sedih dan kemarahan menyerbu hatinya. Dia tak bisa membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang dialami Anya. Dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian suami Anya. Dia harus membantu Anya mendapatkan keadilan yang layak. Elara kembali menjelajahi rumah tua itu. Dia mencari petunjuk yang bisa membantunya mengungkap misteri kematian suami Anya. Dia memeriksa setiap sudut dan celah rumah itu, berharap menemukan sesuatu yang penting. Dia menemukan kotak tua di bawah tempat tidur Anya. Kotak itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Dia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, dia menemukan beberapa surat lama yang dilipat dengan rapi. Elara membuka surat itu dengan hati-hati. Surat itu tulis tangan suami Anya. Surat itu berisi ungkapan cinta yang mendalam untuk Anya. Tapi di antara ungkapan cinta itu, terdapat sesuatu yang aneh. Anya sayang, aku takut. Aku takut pada orang yang berada di sekitar kita. Aku takut pada kebenaran yang tersembunyi di balik senyum mereka. Aku takut pada rencana jahat mereka. Elara merasa merinding membaca kata-kata itu. Seolah-olah suami Anya mengetahui sesuatu yang mengancam hidupnya. Seolah-olah dia sedang mencoba melindungi Anya dari bahaya. Elara terus membaca surat-surat itu. Dia menemukan petunjuk tentang kematian suami Anya. Dia menemukan bukti bahwa kematian suami Anya bukan kecelakaan, tetapi pembunuhan. Mereka berencana untuk membunuhku. Mereka ingin menyingkirkan aku dan Anya. Aku takut pada mereka. Aku takut pada kebenaran yang tersembunyi di balik kebohongan mereka. Elara menatap surat-surat itu dengan marah. Dia merasakan kebencian yang mendalam pada orang-orang yang menyakiti Anya dan suaminya. Dia bertekad untuk mencari tahu siapa mereka dan mengapa mereka melakukan hal itu. Elara merasa terpikat oleh misteri ini. Dia ingin mencari tahu kebenaran tentang kematian suami Anya dan mencari keadilan untuk Anya. Dia tahu bahwa dia harus mencari orang yang menyakiti Anya. Elara menutup kotak itu dengan hati-hati. Dia merasakan sebuah tekad yang kuat menyerang hatinya. Dia harus mencari tahu siapa yang menyakiti Anya dan mengapa mereka melakukan hal itu. Elara merasa jantungnya berdebar kencang. Surat-surat itu membuktikan bahwa kematian suami Anya bukan kecelakaan, tetapi pembunuhan. Dia harus mencari tahu siapa yang melakukan hal itu. Elara memeriksa surat-surat itu lagi. Dia mencari petunjuk tentang siapa yang ingin menyingkirkan Anya dan suaminya. Dia menemukan nama-nama yang tak asing baginya. Martin, Oliver,
Thomas. Mereka adalah orang yang sering mengunjungi suami Anya. Mereka adalah teman-temannya. Tapi mengapa mereka ingin menyingkirkan suami Anya? Elara mencoba menghubungkan nama-nama itu dengan cerita yang dia dengar tentang kota ini, tentang hutan ini, tentang rumah tua ini. Dia mengingat kisah-kisah tentang perselisihan bisnis yang melibatkan suami Anya dan teman-temannya. Mungkin mereka iri pada keberhasilan suami Anya. Mungkin mereka ingin mencuri bisnisnya. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih jahat dari itu. Elara merasakan sebuah ketakutan baru menyerang hatinya. Dia merasakan bahwa dia sedang memasuki dunia yang gelap dan berbahaya. Dia merasakan bahwa dia sedang memasuki dunia yang tak bisa dia kendalikan. Dia harus berhati-hati. Dia harus mencari kebenaran tanpa tertangkap. Dia harus mencari keadilan untuk Anya tanpa menjadi korban. Elara kembali ke kota kecil itu. Dia mencari informasi tentang Martin, Oliver, dan Thomas. Dia mencari tahu di mana mereka tinggal dan apa yang mereka lakukan. Dia menemukan rumah Martin di pinggiran kota. Rumah itu terlihat mewah dan menarik. Elara bertekad untuk mengunjungi rumah itu dan mencari tahu lebih banyak tentang Martin. Elara mencoba mendekati rumah Martin dengan hati-hati. Dia ingin mengintip ke dalam rumah itu tanpa diketahui Martin. Dia ingin mencari tahu apa yang tersembunyi di balik dinding rumah itu. Saat dia mengintip melalui jendela, dia melihat Martin sedang berbicara di telepon. Wajahnya menunjukkan ekspresi gelisah. Elara merasakan bahwa Martin sedang menyembunyikan sesuatu. "Martin, aku harus mencari tahu siapa kamu sebenarnya," bisik Elara dengan tekad. Dia meninggalkan rumah itu dengan hati yang penuh dengan keingintahuan dan ketakutan. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati. Dia tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang berbahaya. Elara berjalan pulang dari rumah Martin dengan hati yang berat. Dia merasakan bahwa dia sedang mendekati kebenaran, tapi dia juga merasakan bahwa dia sedang memasuki dunia yang berbahaya. Dia mencoba mengingat percakapan Martin di telepon. Dia mendengar kata-kata seperti bahaya, bukti, tidak boleh ketahui. Kata-kata itu menimbulkan ketakutan dan keingintahuan dalam dirinya. Elara mencoba menghubungkan percakapan itu dengan cerita-cerita yang dia dengar tentang Martin. Dia mengingat kisah-kisah tentang Martin yang sering bertengkar dengan suami Anya tentang bisnis. Mungkin Martin ingin menyingkirkan suami Anya agar dia bisa mengambil alih bisnisnya. Mungkin itu alasan dibalik kematiannya. Elara merasakan sebuah kebencian yang mendalam menyerang hatinya. Dia ingin mencari keadilan untuk Anya dan suaminya. Dia bertekad untuk mengungkap kebenaran dan menghukum orang-orang yang bertanggung jawab. Elara berjalan ke rumah tua di hutan sunyi. Dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Anya dan suaminya. Dia ingin mencari tahu siapa yang berada di balik kematiannya. Dia memasuki rumah itu dengan hati-hati. Dia merasakan sebuah energi yang aneh menyelimuti rumah itu. Seolah-olah rumah itu masih mengingat kesedihan dan ketakutan yang terjadi di dalamnya. Elara menjelajahi ruangan-ruangan rumah itu. Dia mencari petunjuk yang bisa membantunya mengungkap misteri kematian suami Anya. Dia menemukan kotak tua yang tersembunyi di bawah lantai. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya, dia menemukan beberapa foto lama. Foto-foto itu menunjukkan suami Anya bersama Martin, Oliver, dan Thomas. Mereka terlihat sangat dekat dan bahagia. Tapi di antara foto-foto itu, Elara menemukan sesuatu yang aneh. Dia menemukan sebuah surat yang tertulis dengan tulisan tangan Martin. "Oliver, Thomas, rencana kita sudah berhasil. Kita sudah menyingkirkan dia dan Anya. Sekarang kita bisa mengambil alih bisnisnya. Kita akan menjadi orang terkaya di kota ini." Elara merasakan sebuah kebencian yang mendalam menyerang hatinya. Dia merasakan sebuah rasa marah yang tak bisa dia kendalikan. Dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi polisi. Dia menceritakan segalanya yang dia tahu tentang kematian suami Anya. Dia menyerahkan surat itu kepada polisi. Elara menunggu polisi tiba dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran dan harapan. Dia ingin mencari keadilan untuk Anya. Dia ingin mencari keadilan untuk orang